Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina syafina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila abai wa ummahati wa awladihi wa azwaji wa zurriyyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summa ila sahabatil ansar wa sahabatil mujahirin radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi abaina wa ummahatina wa awladina wa azwajina wa zurriyyatina wa masyayikhina wal aqrabina wal ustadina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man zakarah wa la yakhibu man da'ah wa la yaqta'u man raja'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kita haturkan, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di waktu yang penuh berkah ini, di tempat ini, di saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, alhamdulillah kita masih sama-sama dapat terus-menerus beristiqomah ibadah kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita Habibina wa Syafiina Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para aulia, para hujjaz, para alimil ulama, dan insyaallah kelak mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan bagi yang berada di dalam masjid, mari sama-sama sejenak kita duduk niat beriktikaf. Insyaallah jika kita duduk niat iktikaf di dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kualitas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kajian kita mulai dalam menerangkan tentang sirah nabawiyah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di bulan Muharram, tepatnya hari ke 22 ya, 23. Muharram tanggal berapa Muharramnya? 23. Ya baik, alhamdulillah hari ini kita sudah masuki di bulan Al-Muharram, tepatnya hari ke-23. Itu tandanya alhamdulillah sudah 23 hari kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan Muharram, dan juga masih dalam suasana tahun baru yaitu 1444 Hijriah. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan nilai keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Dari sekarang kita evaluasi, kita cek sudah sejauh mana nih ketakwaan kita hingga detik ini. Kalau memang kita menganggap ketakwaan kita belum maksimal hingga detik ini, mari kita maksimalkan. Sebaliknya, kalau memang kita menganggap ketakwaan kita sudah maksimal, mari kita istiqomahkan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena ilmunya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghormati seseorang karena ketakwaannya. Semakin dia besar takwa kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut kepada sirah nabawiyah kita, kitab Al-Barzanji, yang ada kitabnya, buka halaman 17. Yang ada kitabnya buka halaman 17 ya. Udah semua 17 ya. 17 di alinea pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nah, naqalahu ila maqarribihi min sadafatil aminata zuhriyah wa khassahal muji wa khassahal qaribul mujib bi an takuna umman li mustafa. Masih kita menerangkan tentang sirah nabawiyah, yaitu sejarah daripada kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perlu diketahui bahwasanya salah satu rukun iman yang apabila orang tersebut ini tidak mengerjakan, tidak percaya kepada rukun iman, maka imannya tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salah satunya iman kepada para rasul, iman kepada para nabi, yang mana dalam hal ini kita harus mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam sejarah kemarin kita sudah menerangkan tentang harus kita punya berkeyakinan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai Nabi Adam
sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya dijaga daripada sifahil jahiliyah, daripada pernikahan jahiliyah. Sebab dulu orang Arab itu sebelum datangnya Islam, sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW itu ketika menikah itu menggunakan dengan sifahil jahiliyah. Mana sifahil jahiliyah? Salah satunya dulu orang Arab tersebut banyak sekali orang-orang yang sudah menikah dengan pasangannya masing-masing. Apabila mereka bosan, apabila mereka tersebut ini sudah tidak sayang lagi, mereka tersebut ini saling tukar satu sama lain. Si A suaminya si B, si B suaminya si A, ditukar dengan satu sama lain. Mereka kalau seandainya mereka tersebut ini tidak suka atau mereka tersebut ini tidak cocok, maka mereka itu boleh menukar, dan pernikahan seperti itu pada saat itu dilegalkan. Namun ketika Rasulullah SAW hadir, ketika Rasulullah SAW datang tersebut, maka pernikahan yang demikian itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa tuh. Apa tujuannya daripada menghapus tersebut? Itu saunan lin nasab, untuk menjaga kepada keturunan kita. Coba kita bayangkan kalau pernikahan jahiliyah tersebut ini berjalan sampai dengan sekarang, wah tidak terbayang. Nasab setiap orang itu tentu pasti akan tertukar, karena nasab tersebut ini memiliki erat hubungannya dalam kaitan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut kepada halaman 17. Syekh Ja'far Al-Barzanji melanjutkan dalam nadhomannya, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu menghendaki untuk menampakkan hakikat yang terpuji. Siapa hakikat yang terpuji? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izharahu jisman wa ruhan bi surati wa ma'nah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan kepada ibrazal haqiqiyah, yaitu Nabi Muhammad jisman, jisimnya, waruhan dan juga ruhnya, bisuratihi, yaitu dalam bentuk, wa ma'nah dan juga dalam bentuk pengertian, naqalahu ila maqarribihi min sadafati aminata zuhriyah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan ke tempat yang penetap tersebut itu ila sadafatil aminata zuhriyah, kepada kandungan daripada Siti Aminah Zuhriyah yang maha bersih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan hakikat Muhammadiyah, hakikat yang terpuji, hakikat makhluk yang paling mulia tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu menitipkan ya cahaya tersebut ila min sodafati aminati zuhriyah, kepada kandungan Siti Siti Aminah. Makanya gini, kalau bicara tentang nama Nabi Muhammad, sebelumnya dulu orang Arab itu tidak kenal dengan nama Muhammad. Dulu nama Muhammad itu tidak ada, belum ada. Kalau nama Abdul itu ada, tapi kalau nama Muhammad itu dari semenjak dulu itu belum ada. Lalu siapa yang menamai Muhammad tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Abul Muthalib. Pada saat itu Abul Muthalib hendak pergi berdagang ke Syam sebelum Rasulullah SAW lahir. Lalu di tengah perjalanan, 3 orang tersebut, Abul Muthalib dengan sesama dengan temannya tersebut ini bertemu dengan salah satu rahib, namanya pendeta kalau kita. Lalu ditanya, ya Abu Muthalib, mau kemana engkau? Abu Muthalib menjawab, saya hendak pergi ke negara Syam, Oh, hai Abul Muthalib, engkau kan dari kota Mekah. Iya. Dalam kitabku menyatakan bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman, yang mana nabi akhir zaman tersebut ini yang bernama Muhammad, yang bernama dengan Muhammad. Maka Abu Muthalib girangnya luar biasa. Padahal Abu Muthalib tersebut belum tahu dari mana keturunan Muhammad tersebut. Akhirnya dalam 3 orang tersebut, Abu Muthalib berserta dengan 3 orangnya tersebut ini, mereka punya anggapan, mereka berkeinginan kalau seandainya
cucu mereka lahir, kalau seandainya keturunan mereka lahir tersebut ini mereka akan berikan nama dengan nama Muhammad. Mereka akan berikan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu yang pertama kali melahirkan dari keturunan tersebut yaitu keturunan Abdul Muthalib. Nah, oleh Abdul Muthalib saking senangnya tersebut ini keturunannya lahir, maka Abdul Muthalib naik ke atas Ka'bah dan diangkat bayi tersebut dan diberikan nama Muhammad. Makanya nama Muhammad itu nama yang sangat baik, Pak. Nama Muhammad itu nama yang sangat baik. Makanya kalau memang bisa berikan nama yang paling bagus. Kalau kita punya keturunan, nama yang paling bagus adalah salah satunya nama Muhammad. Karena nama itu sangat berpengaruh, Pak. Makanya salah satu hak orang tua terhadap anaknya adalah ihsanu tasmihim, yaitu memberikan nama yang baik kepada keturunannya. Berikan namanya nama Muhammad. Kalau memang ya tidak diberikan dari para nabi, yaitu gunakan dengan nama malaikat. Nama malaikat kita pakai. Biasanya nama malaikat yang sering dipakai nama malaikat apa? Ridwan, Malik yang sering dipakai. Apalagi? Yang jarang dipakai namanya apa malaikat? Israel ya. Israel itu kayaknya belum pernah denger ya. Udah pernah denger Pak nama Israel? Wih awas no, ada si Israel gitu. Ya, belum pernah denger kayaknya. Kalau Malik ya penjaga neraka masih ada Pak, bener nggak? Karena pengertiannya Malik tersebut yaitu penjaga neraka. Padahal Malik tersebut adalah orang yang memiliki, gitu kan? Malik. Kalau kita lihat riwayat bahwasanya malaikat Malik tersebut itu selama hidupnya belum pernah tersenyum, Pak. Selama hidupnya itu belum pernah tersenyum, selalu berengut mukanya. Apa sih bahasa katanya berengut, Pak? Cemberut saja tuh, cemberut saja. Malaikat Malik tersebut belum pernah. Tapi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj tersebut, itu malaikat Malik tersenyum kepada Rasulullah SAW. Cuman Israel. Kalau Jibril masih ada, Mikail masih ada Pak. Jibril, Mikail, Israfil jarang juga. Yang lebih jarang adalah Israel. Awas ada si Israel katanya. Wah, tandanya kalau ada Israel apa tandanya? Cabut nyawa gitu kan. Tuh berikan nama-nama yang terbaik. Kalau memang tidak bisa kita memberikan pada nama malaikat, berikan nama yaitu tapaulan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang soleh, ya. Namanya dari para ulama, ya, dari Al-Ghazali, ya, atau lakob. Sama seperti salah satu perawi hadis, itu namanya ada salah satu perawi hadis itu namanya Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah, yang padahal nama aslinya itu bukan Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Nama lebih aslinya lagi adalah Abu Syams. Abu Syams yaitu bapaknya matahari. Kenapa sebabnya disebut dengan Abdurrahman dan kenapa sebabnya disebut dengan Abu Hurairah? Karena Abdu Syams itu yang sekarang nama julukannya Abu Hurairah itu ternyata masuk Islamnya 4 atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW itu wafat. Jadi 4 sampai 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Berarti kalau 3 tahunnya sebelum Rasul wafat, Rasul umur berapa? Rasul umur berapa? Umur 60, umur 60-an, umur 60 tahun. Pada saat itu Abu Syams itu adalah bapaknya matahari. Menurut satu riwayat Abu Syams tersebut itu memang agama salah satunya Majusi. Begitu dia beragamanya Majusi, namun dia memang orangnya pintar.
tidak yakin dengan apa yang ia miliki, keyakinannya, karena dia menganggap kok Tuhan seperti ini, kok yang katanya disembah ini seperti ini, sehingga ada keraguan dalam dirinya. Lalu setelah itu Abu Sams tersebut itu mendengar bahwa di Madinah ada salah satu seorang yang mulia, ada salah seorang nabi, yang mana nabi tersebut ini selalu dipuji-puji oleh orang lain karena akhlaknya. Akhirnya begitu datang, begitu melihat wajah Rasulullah SAW, akhirnya spontan Abu Sams tersebut itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Begitu masuk kepada agama Islam tersebut, itu diganti oleh para sahabat, itu namanya dengan Abdurrahman. Setelah Abdurrahman tersebut itu memeluk agama Islam, akhirnya Abdurrahman tersebut di situ baru sadar, ya Allah, kenapa saya Islamnya tidak dari dulu? Kenapa saya Islamnya tidak dari dulu? Kenapa saya Islam tersebut mendengar, tetapi kenapa sebabnya saya tersebut ini tidak mau masuk Islam? Makanya Abdurrahman tersebut itu berpendapat, biarpun saya masuk Islamnya ini belakangan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi bagaimana caranya saya tersebut ini ibadahnya, kebaikannya tersebut sama seperti para sahabat-sahabat yang lain. Ada singkat ceritanya, saking dekatnya Rasulullah SAW dengan Abdurrahman tersebut, kalau sahabat yang lain itu menunggu Rasulullah SAW di majelisnya, tapi kalau Abdurrahman itu di pintu rumah Rasulullah SAW. Di situ dicatat oleh Abu Hurairah setiap gerak-gerik Rasulullah SAW. Makanya gini, salah satu mukjizat kelebihan dari Rasulullah SAW, Rasul tersebut itu ummi namanya. Ummi itu apa? Siapa yang tahu ummi itu apa? Ummi apa? Ummi itu tidak bisa baca dan juga tidak bisa nulis. Kan sering Nabiyil Ummi. Ada juga yang mengatakan ummi di sini adalah ibu, karena Rasul tersebut itu lahirnya itu sudah menjadi yatim. Perlu diketahui bahwasanya salah satu kelebihan Rasulullah SAW, Rasul tersebut itu memiliki sifat Apa sifat Sifat tersebut itu tidak bisa baca dan juga tidak bisa nulis. Loh kok bagaimana? Tidak bisa baca dan juga tidak bisa nulis. Itu merupakan menjadi salah satu kelebihan. Kalau Rasulullah SAW bisa baca, kalau Rasulullah SAW tersebut itu bisa nulis, berarti Rasul itu mengambil ilmu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tulisan diingetin, ya. Ada ketika dia tersebut itu menulis, berarti hafalannya Rasulullah SAW tersebut itu lemah. Nah, justru di situ menjadi kelebihan Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang pantas dicatat dan Rasulullah yang pantas kita tulis. Rasul yang pantas kita baca dan Rasul yang pantas kita tulis. Kalau kita sebaliknya, ada orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, malah sebaliknya kita tersebut termasuk kategori orang bodoh. Kalau Rasul tidak. Coba kita bayangkan kalau Rasul bisa baca, kalau Rasulullah SAW bisa tulis, sangkanya Quran tersebut atau Al-Quran tersebut itu bacaan dari Rasulullah SAW, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, Abdurrahman tersebut terus mencatat. Bahkan tidak jarang Abdurrahman tersebut itu menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Kurang lebih kalau saya hitung bangsa 7.000 hadis Abu Hurairah meriwayatkan. Lalu dari mana Abu Hurairah tersebut itu mendapatkan gelar Abu Hurairah? Kalau istilah dalam bahasa Arab, Abu itu bapak, Hurairah adalah kucing kecil. Awas, kalimat kucing ini ada dua, Pak. Kucing ini ada dua dalam bahasa Arab. Ada kucing rumahan, ada kucing liar. Ada kucing rumahan, ada kucing liar. Kalau kucing rumahan tuh kucing yang biasa ada di rumah kita tuh. Apalagi sekarang kan kucing bagus-bagus. Kucing yang paling bagus kucing apa? Anggora katanya, yang hidungnya pesek, bener nggak? Kalau kucing semakin pesek semakin bagus gitu kan.
Nah, dalam bahasa Arab kucing rumahan itu disebut dengan kitun. Dengan apa? Kitun itu makanya kalau dalam bahasa Inggris itu diambil Pak kata bahasa Arab. Ya. Kucing itu apa bahasa Inggrisnya? Cat ya, kitty ya. Sering kan Hello Kitty gitu kan. Hello Kitty gitu kan. Tuh. Cat ya atau kit ya itu diambil dari mengadopsi dari bahasa Arab yang artinya kucing rumahan. Sementara kalau kucing liar namanya hirroh atau harroh. Hirroh namanya hirroh. Itu hirroh itu kucing besar. Kalau kucing kecil namanya hurairoh, dalam bahasa Arab disebut dengan tasgir. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang akhlak atau budi pekerti, kita harus berbuat baik kepada orang lain, bahkan bukan kepada sesama manusia saja, tapi berbuat baik kepada hewan dan juga tumbuhan. Makanya salah satu kelebihan daripada Abu Hurairah tersebut selalu dicatat dan mempraktekkan. Contoh, Rasul menerangkan tentang sholat tahajud, dicatat dan dipraktekkan. Rasul mencatat tentang sholat duha. Rasul ya berbicara tentang sholat duha oleh Abu Hurairah, dicatat dan langsung melaksanakannya. Pada saat itu Rasulullah SAW menerangkan tentang rasa sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, langsung dipraktekkan oleh Abu Hurairah. Pada saat itu Abu Hurairah begitu selesai taklim, begitu selesai menghadiri majelis ilmunya, Rasulullah SAW melihat satu kucing ada di lorong. Begitu melihat satu kucing yang ada di lorong, lalu Abu Hurairah tersebut diambil, dibawa ke rumahnya, diurus kucing tersebut sampai kucing tersebut itu bersih, sampai kucing tersebut itu baik dan tidak sakit lagi. Pada saat tersebut kucing tersebut dibawa ke majelis Rasulullah SAW. Begitu di hadapan Rasul, kucing tersebut keluar ya dari saku Abu Hurairah, kelihatan oleh Rasul. Langsung Rasulullah SAW memberi nama Anta Abu Hurairah, kamu adalah Abu Hurairah. Wah, luar biasa. Wah, itu merupakan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita sesayang-sayangnya sama kucing kayaknya nggak ada Bang. Yang bawa kucing, ada bawa kucing ke majlis, ada nggak? Nggak ada ya. Aduh, suaranya nih. Terus wa khassahul qaribul mujib bi antakuna uman li Mustafa. Setelah cahaya nur Rasulullah SAW tersebut itu ditetapkan berada dalam kandungan Aminah Az-Zuhriyah, Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, Allah Subhanahu wa taala yang maha mujib, yaitu memperkenalkan, yaitu menghususkan Aminah sebagai seorang ibu li Mustafa, dari seorang kekasih Allah yang menjadi pilihan. Setelah itu, setelah dititipkan, lalu Allah Subhanahu wa taala menghususkan bahwa Aminah tersebut itu akan menjadi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, Allah Subhanahu wa taala tersebut itu mengumumkan. Terus halaman 18. Wa nudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwaril zatiyah. Dan diserukan di langit dan juga di bumi bahwa Aminah tersebut itu mengandung zat cahaya. Bentar, air hangat tuh, bentar. Tenggorokan. Tenggorokan agak ada.
udah hampir 5 hari ini, kan nyangkut terus nih. Makanya kalau kajian ya, kalau pagi itu yang enak minum air hangat dulu. Udah hampir 5 hari nih Pak Dokter nih. Wah, luar biasa nih. Ya, pelan-pelan aja. Terus, wa nudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwari dzatiyah. Dan diserukan di langit dan juga di bumi bahwasanya Aminah itu mengandung cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di langit dan juga di bumi itu terseru, terdengar kabar. Siapa yang menyerukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah para malaikat. Para malaikat tersebut itu menyerukan, para malaikat langit dan juga bumi itu menyerukan bahwasanya cahaya Rasulullah SAW itu berada dalam rahimnya daripada Aminah Allah. Makanya menurut satu riwayat, seluruh yang ada di langit dan juga ada di bumi tersebut itu diserukan oleh para malaikat. Dan juga bukan itu saja, wasoba kullu sabbin lihububi nasibi sobah, dan berhembuslah angin sepoi-sepoi basah, yaitu di pagi hari. Jadi setelah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhembus. Menurut satu riwayat, selama ditetapkannya dalam 9 bulan tersebut itu setiap pagi di kota Arab tersebut itu selalu berhembus angin sepoi-sepoi. Yang mana menurut satu riwayat di Arab dulu itu Pak, jangankan angin sepoi-sepoi Pak, ya, cuacanya juga panas. Bahkan menurut satu riwayat juga di Arab tersebut pada saat itu banyak sekali angin puting beliung. Tapi pada saat ya Allah Subhanahu wa taala menaruh nur cahaya Rasulullah SAW dalam kandungan daripada Siti Aminah tersebut, itu setiap pagi itu berhembus angin sepoi-sepoi, yang angin sepoi-sepoi tersebut itu menyejukkan kepada setiap manusia Allah. Ya kalau kita sekarang angin sepoi-sepoinya yang enak kali Pak, ibarat kalau kayak ini AC-nya kali kalau zaman sekarang ya. Terus wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha min nabatin hulalan sudusiyah. Bumi setelah lama gersang itu dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian-pakaian sutra ya, dan juga pakaian sutra yang tebal itu dari tumbuhan. Nah, pada saat itu bumi yang tadinya gersang itu diselimuti dengan tumbuhan. Itu banyak pada saat itu. Tumbuhan, berbagai macam tumbuhan yang biasanya korma itu tidak berbuah, namun pada saat itu berubah menjadi berbuah. Itu berkat karomah atau kemuliaan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa. Ya. Jadi menurut satu riwayat, bumi bahkan batu-batuan saja. Menurut satu riwayat dalam kitab yang lain mengatakan bebatuan saja yang tadinya kering, yang tadinya tandus, itu batuan saja ketika dipegang pada saat itu berubah menjadi lembab. Itu karena datangnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya menurut satu riwayat Rasul begitu lahir itu dalam keadaan posisi sudah dihitan Pak, sudah dihitan. Dan begitu Rasulullah SAW lahir, ada yang mengatakan posisinya itu seperti orang sujud, seperti orang yang sholat. Dan Rasulullah SAW begitu lahir itu sudah terbebas, sudah bersih dari ari-ari yang memang membelit kepada kebanyakan bayi pada umumnya. Wah, bayangin kalau ada bayi di kita lahir Pak, udah disunat, kayaknya tukang sunat nggak laku. Kalau ada lahir yang memang udah disunat, di kita udah kaget Pak. Begitu lahir Rasulullah SAW langsung bisa bicara dengan kalimat Allah. Kalau kita lahir bayi bisa ngomong, geger Pak kita.
kita mudah geger. Makanya satu riwayat katakan Rasulullah SAW begitu lahir itu tidak menangis. Beda dengan bayi-bayi pada umumnya. Kalau bayi-bayi pada umumnya tersebut itu menangis, tapi kalau Rasul itu tidak menangis. Rasulullah SAW langsung menyebut kalimat Allah, Allah dan juga Allah. Makanya dipuji. Ya. Terus, wa inati simaru adna syajaru lijani janah. Buah-buahan menjadi masak, buah-buahan menjadi matang, dan pohon-pohonan mendekat kepada orang yang akan memetiknya. Pada saat Rasulullah SAW tersebut itu dititipkan nurnya kepada Siti Aminah, dan pada saat itu kontan seketika buah-buah yang belum matang, buah-buah yang memang tadinya masih hijau itu mendadak itu berbuah mendadak matang, dan buah tersebut itu mendekati kepada orang yang hendak memetiknya, jadi lebih mudah. Makanya Rasulullah SAW ketika lahir, Siti Aminah tersebut itu tidak pernah merasakan berat, tidak pernah merasakan berat, tidak pernah merasakan ngap, karena Rasulullah SAW tersebut itu tidak ingin menyusahkan orang lain. Kalau kita nih, istri-istri kita hamil kayaknya perasaannya luar biasa, kewalahan, sulitnya. Kalau Rasulullah SAW ketika di kandungan itu sama sekali tidak terasa berat, rasanya nyaman, rasanya enak, rasanya tersebut itu menyejukkan, dan begitu lahir pun itu tidak sama sekali merasakan kesakitan. Menurut satu riwayat merasakan kesakitan hanya sedikit, menurut satu riwayat sama sekali tidak merasakan kesakitan. Allah. Terus wa nataqat bihamlihi kulada batil liquraisin bi fisail al-sul arabiyyah, dan setiap binatang yaitu dan setiap binatang dari suku Quraisy itu berbicara dengan bahasa Arab yang fasih bahwa beliau itu sedang mengandung, yaitu beliau sedang mengandung daripada nur Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu tersebut binatang-binatang yang ada di Quraisy itu berbicara satu sama lain, bahwa mereka saling mengabarkan bahwa Aminah tersebut itu sedang mengandung, yaitu Nabi terakhir tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Wa kharatil asiratu wal asnamu alal hujui wal afwah, sehingga sanak para raja dan juga berhala-berhala tersebut itu menjadi tersungkur dan juga wa afwah, dan juga menjadi yaitu rubuh seluruhnya. Jadi singgah-sana raja, singgah-sana pete, yaitu berhala yang memang menyembah kepada selain daripada Allah, pada saat kelahirannya Rasulullah SAW seluruhnya itu rubuh dan juga tersungkur. Bahkan menurut satu ayat ada balkon daripada tihang daripada kerajaan Persia tersebut itu yang menjadi ikonnya, itu ada yang mengatakan 8 itu tersungkur. Sehingga pada saat itu orang-orang Persia menanyakan kepada para dukun, dia menanyakan, kenapa kok ini singgasana ini balkonnya tersebut ini bisa rubuh ya, 8 tersebut. Bukan berarti kita membenarkan kepada ramalan daripada pada saat itu orang-orang yang demikian. Dukun-dukun mereka mengatakan bahwa dalam 8 keturunan, dalam 8 raja ke depan, maka kerajaan Persia tersebut ini seluruhnya akan habis, akan musnah. Nah, betul saja, tapi sekali lagi bukan kita membenarkan ramalan mereka. Betul saja, dengan 8 tersebut, keturunan tersebut, akhirnya negara Persia tersebut itu berubah menjadi itu tidak berkuasa lagi. Pada saat itu orang-orang Persia mengatakan, ramalan itu kan masih jauh katanya. Karena kalau seandainya 8 berarti satu orang usianya 70 tahun saja, berarti 8 kali 7 bisa kita kalikan. Mereka menganggap itu paling lama. Namun betul saja pasca 4 hari Rasulullah SAW tersebut itu dilahirkan, langsung mereka orang Persia tersebut itu terjadi peperangan, bunuh-bunuhan, yang pada saat itu
langsung ada pergantian raja sampai dengan 6 kali, dan pasca khalifah daripada Sayyidina Umar tersebut, raja Persia akhirnya tersebut itu menjadi runtuh ya. Itu luar biasanya. Terus wa tabasyarat wusul masyariq wal magharib wa dawabihal bahriyah, dan binatang-binatang liar dari timur, binatang-binatang liar juga dari barat, itu seluruhnya saling bertemu. Mereka binatang-binatang itu saling bertemu. Yang mana binatang tersebut jarang keluar, akhirnya binatang tersebut itu saling bertemu. Karena apa? Karena saking gembiranya akan kedatangan lahirnya Rasulullah SAW. Wahtasabatil awamu min sururi ka'sa Humayyah, dan seluruh Aram tersebut itu merasakan kegembiraan, kesenangan karena datangnya kelahirannya Rasulullah SAW. Tuh kita bayangkan, kalau seandainya mereka saja bergembira dengan datangnya kelahiran Rasulullah SAW, tentu kita sebagai umatnya harus lebih bergembira. Makanya satu riwayat juga mengatakan, yang sahih mengatakan Rasulullah SAW lahir itu pada hari apa? Pada hari Senin. Ada juga yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Rabu. Namun qaul yang mu'tamad, yang jumhur ulama, Rasulullah SAW tersebut itu lahir pada hari Senin, pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Dan betul saja pasca 40 hari, yaitu penyerbuhan ya tentara Abrahah ya yang menggunakan tentang gajah, pasca 40 hari akhirnya Rasulullah SAW tersebut itu dilahirkan. Nah, ini merupakan salah satu bukti ya kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya, itu pencerahan agar kita terus-menerus dapat mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada waktu beberapa menit lagi sebelum waktu syuruk, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ada lagi yang kedua sih. Ya, Rasulullah SAW atau Nabi bersifat ummi apa seterusnya? Apa pada saat itu, apa ummi pada saat itu, terusnya dia bisa baca. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu memang bersifat ummi dari semenjak lahir dan juga sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tadi saya katakan sifat ummi ini merupakan salah satu kelebihan. Rasulullah SAW tersebut itu tidak bisa baca dan juga tidak bisa tulis. Bukan berarti Rasul tidak bisa baca atau Rasul tidak bisa tulis. Justru sebaliknya, Rasulullah SAW adalah sosok yang harus kita baca dan sosok yang harus kita tulis. Karena biasanya kalau kita baca, itu kita mengambil ilmu, mengambil pengetahuan dari apa yang kita baca. Betul? Kita nih baca sesuatu, biasanya kita mengambil ilmu dari sesuatu yang kita baca. Kita nulis sesuatu, biasanya kita hendak menetapkan sesuatu pengetahuan kita tersebut itu kepada tulisan. Paham ya? Tuh, Rasulullah SAW itu tidak mengambil ilmu dari sesuatu yang kita baca. Justru Rasulullah SAW langsung ilmunya tersebut itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita butuh ditulis, kenapa? Sebabnya untuk menguatkan argumen kita, untuk menetapkan ilmu kita, pengetahuan kita dalam tulisan. Kita tuangkan pengetahuan kita dalam tulisan. Dengan alasan mungkin untuk disebarkan, dengan alasan mungkin untuk kita hafal. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW salah satu sifatnya itu memiliki sifat fatonah. Apa sifat fatonah? Sifat fatonah sifat apa?
sifat pintar. Rasulullah SAW adalah sifat pintar. Makanya banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa Rasul berarti bodoh dong, karena Rasulullah SAW tidak bisa nulis. Justru sebaliknya, Rasul itu tidak bisa tulis dan tidak bisa baca, karena Rasul adalah sosok yang harus kita baca dan juga sosok yang harus kita tulis. Paham ya? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu langsung kepada hatinya Rasulullah SAW, bukan kepada tulisan. Lalu bagaimana pengertian ketika Rasulullah SAW di Gua Hiro? Kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra, baca. Maksud baca bukan berarti ada tulisan, tapi maksud Iqra tersebut adalah bacakan, lafadzkan yang ada dalam hati kamu Muhammad. Ucapkan yang ada di dalam hati kamu. Karena kalam Allah itu bukan tulisan, bukan huruf, dan juga bukan bahasa. Jadi Rasul adalah sosok yang harus kita tulis. Rasul adalah sosok yang harus kita baca. Justru kita menulis dan membaca dari sosok Rasulullah SAW. Kalau Rasul bisa baca, berarti Rasul mengambil pengetahuan dari bacaannya. Kalau kita kan seperti itu, mengambil pengetahuan, informasi kan dari bacaan, gitu kan. Rasulullah SAW tidak, karena Rasul langsung diinformasikan oleh Allah, karena apapun yang diucapkan oleh Rasul itu seluruhnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu ilal hawa in huwa illa wahyu yuha. Paham ya? Paham semua? Kalau paham kita tutup dengan doa ya. Bukan dalam bentuk tulisan, amalan-amalan di sahabat. Jadi itu Quran itu kan dihimpun dari amalan-amalan orang-orang. Iya. Ada bentuk tulisan. Ya, gimana ya? Itu bentuk bentuk daripada hafalan. Apakah ada bentuk tulisan? Yaitu bentuk tulisan tersebut itu ditulis oleh para sahabat, khususnya itu ketika sahabat Utsman. Pada saat ini memang sudah ada sahabat-sahabat banyak yang menulis, namun saja ditulis, disempurnakan dan dibukukan oleh sahabat Sayyidina Utsman, ditulis oleh mereka. Karena apa? Ini harus dicatat, ini harus dibukukan, dan ini harus disusun. Karena ini adalah buku petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus benar-benar kita jaga, itu untuk yaitu menjadi buku pedoman sampai dengan hari kiamat. Jadi memang yang menulis adalah sahabat. Makanya tadi saya katakan Rasul adalah sosok yang harus kita baca dalam setiap gerak-geriknya. Rasul yang harus selalu kita tulis dalam setiap tutur katanya. Makanya tadi ada sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah, dia catat bagaimana cara jalannya Rasul, cara nengoknya Rasul, cara berpakaiannya, cara makannya, cara dibaca, dan setelah dibaca ditulis. Nah, itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah Rasul tidak bisa baca, Rasul tidak bisa nulis, wah itu merupakan salah satu kekurangan. Nah, ini orang tersebut ini justru itu di situ kelebihan. Karena Rasul adalah sosok yang harus kita tulis dan juga sosok yang harus kita baca sejarahnya, yang praktekkan dalam amalan kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya dzal ikram wa fanai karim ya hayyu qayyum sahabat Rasul ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'fi na'ma ya'fi mazida syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmat alaina syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir ya dafi'al balaya arhamar rahimna irhamna. Allahumma nawwir qulubana binur hidayati kama nawwarta ala samawati wal ardi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fatahu wa nasrahu wa huda wa nura wa barakatuhu wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma ba'da ya daiman lam yazal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu